Halo teman-teman semua, terima kasih telah menjadi peserta training kami pada hari ini. Bagaimana kabar teman-teman? Saya harap semuanya dalam keadaan baik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jenis Christian Dihianjaya dan rekan saya. Raina Paramita yang akan menjadi trainers pada training hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai expanded roles for trainer. Tujuan dari training ini adalah diharapkan teman-teman dapat mengetahui berbagai peran yang dimiliki oleh seorang trainer. Sebelum memulai, pastikan teman-teman telah duduk pada posisi yang nyaman, menyiapkan alat untuk mencatat, dan jangan lupa untuk menyediakan air minum. Terdapat beberapa rules juga yang perlu kita patuhi bersama, yaitu stay focused, stay curious. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Nah, pada training kali ini, berikut adalah hal-hal yang akan kita pelajari bersama, yaitu 6 peran yang dapat kita eksplor sebagai seorang trainer. Yang pertama adalah onboarding, lalu leading change, coaching manager, mentoring programs, internal consulting, dan building teams. Dunia akan terus menghadapi perubahan. Sebagai seorang trainer profesional, kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut dan senantiasa menyambut berbagai peran baru di dalamnya. Nah, untuk menghadapi perubahan yang terjadi di dunia pekerjaan kita, maka kita dapat melakukan berbagai hal, seperti melakukan identifikasi tren dan tantangan di tempat kerja, perbanyak bertukar informasi dengan orang lain, melakukan identifikasi peluang untuk memperkaya keterampilan yang kita miliki, selalu update atas apa yang terjadi di industri kita, dan mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, terkait dengan perubahan tersebut, berikut adalah 6 peran yang dapat kita eksplor sebagai seorang trainer. Peran yang pertama adalah onboarding. Bagaimana sebuah perusahaan menyambut karyawan baru akan memberikan kesan pertama yang penting. Keterlibatan karyawan dalam jangka panjang didasari oleh adanya kecocokan yang tepat antara karyawan dengan perusahaan tempat dia bekerja. Dan hal ini dimulai dengan proses onboarding atau penerimaan karyawan baru. Proses onboarding perusahaan merupakan tanggung jawab dari seorang trainer. Maka dari itu, trainer memiliki tugas untuk membuat perusahaan menjadi tempat belajar yang aktif dan menyenangkan bagi karyawan baru. Terdapat 4 cara dalam membuat perusahaan menjadi tempat belajar yang aktif dan menyenangkan. Cara yang pertama adalah memastikan bahwa karyawan baru memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk membantu mereka terintegrasi dengan pekerjaan mereka. Contohnya adalah sebuah perusahaan membuat program orientasi dengan membagi karyawan baru ke dalam 3 hingga 4 kelompok dan bertugas untuk melakukan scavenger hunt. Tugas mereka adalah mencari beberapa hal seperti kantor direktur, makanan terlaris di kafetaria, dan ruangan rapat. Sepanjang jalan, mereka dapat bertemu dengan banyak orang, menemukan jalan di sekitar gedung, dan belajar banyak tentang perusahaan tersebut. Melalui kegiatan inilah mereka mendapat berbagai informasi penting serta berkesempatan untuk menjadi bagian dari kelompok kecil sesama karyawan baru dan sebagai bagian dari tim perusahaan. Cara yang kedua adalah dengan memastikan bahwa karyawan baru memahami bagaimana peran mereka dalam perusahaan. Dalam hal ini, kita sebagai trainer dapat membantu karyawan baru untuk membangun self-esteem mereka dengan mengenali nilai yang mereka bawa ke perusahaan dan bagaimana pentingnya peran mereka dalam perusahaan. Cara yang ketiga adalah dengan memperkenalkan karyawan baru kepada karyawan lain, termasuk dengan manajer dan rekan kerja departemen mereka. Selain dengan sesama karyawan, pemimpin perusahaan atau direktur juga harus loh terlibat dalam proses perkenalan.
Namun, jika mereka sedang tidak ada di tempat, mereka dapat melakukan proses perkenalan ini melalui teknologi secara virtual, seperti Skype, Zoom, Google Meet, atau berbagai teknologi lainnya. Cara yang keempat adalah dengan memastikan bahwa karyawan baru merasa diterima. Sebagai seorang trainer, kita harus memastikan bahwa karyawan baru merasa bahwa mereka adalah bagian dari tim. Kita juga harus meyakinkan mereka bahwa keputusan mereka bergabung ke dalam perusahaan ini adalah keputusan yang tepat. Peran yang kedua adalah leading change. Sebagai seorang trainer, kita mungkin telah merancang berbagai upaya manajemen perubahan untuk perusahaan. Dalam hal ini, partisipasi dan keterlibatan aktif dari partisipan merupakan hal yang penting. Itulah sebabnya mengapa peran trainer sangat penting untuk membantu memimpin perubahan dalam perusahaan. Dalam perubahan tersebut, terdapat 4 hingga 7 langkah dalam suatu model perubahan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu model perubahan yang terdiri dari 6 langkah. Yuk kita simak langkahnya. Langkah yang pertama adalah challenge the current state. Pada langkah ini, penting bagi seorang trainer untuk mengakui bahwa setiap individu memiliki preferensi yang berbeda terhadap masa depan yang menantang. Biasanya, langkah ini dipelopori oleh individu yang sedang berada di level atas perusahaan yang sedang melakukan identifikasi kebutuhan akan suatu perubahan. Nah, peran trainers dalam hal ini adalah membantu para pemimpin untuk mengklarifikasi apa perubahan itu dan bagaimana cara terbaik untuk menanggulanginya. Selain itu, peran trainer adalah mengingatkan para pemimpin untuk selalu berkomunikasi dan membantu mereka untuk mengumpulkan data. Langkah yang kedua adalah harmonize and align leadership. Pada langkah ini, penting bagi seorang trainer untuk memastikan bahwa perusahaan telah meninggalkan kebiasaan lamanya. Langkah ini termasuk ke dalam proses unlearning, di mana perusahaan menyelaraskan kepemimpinannya untuk memahami kebutuhan perusahaan dan untuk mengidentifikasi cara agar fokus pada tantangan dari perspektif sistem. Peran trainer pada langkah ini adalah menganalisis kesiapan perusahaan terhadap perubahan. Langkah yang ketiga adalah activate commitment. Setelah kita melewati langkah perencanaan, selanjutnya kita akan masuk ke dalam langkah desain. Pada langkah ini, tim dibentuk untuk memulai desain, mempertimbangkan apa yang harus diubah, apa yang harus dipertahankan, bagaimana mendapatkan dukungan, bagaimana melibatkan karyawan, serta berbagai kegiatan lainnya untuk memastikan bahwa segala halnya telah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum implementasi dimulai. Kepemimpinan terus membangun front persiapan yang kuat untuk memastikan komitmen terhadap inisiatif tersebut. Sebagai trainer, kita dapat memulai untuk melatih tim manajemen perubahan atau orang lain sesuai dengan peran mereka. Langkah yang keempat adalah nurture and formalize a design. Setelah kita menyusun desain, pada langkah ini kita mulai memelihara dan meresmikan semua desain. Langkah ini mendorong agen perubahan untuk menggunakan berbagai alat dalam meresmikan desain, yaitu melakukan penilaian resiko, memilih matriks yang sesuai, dan memanfaatkan sejumlah alat implementasi. Sebagai trainer, kita bekerja dengan berbagai alat yang membantu dalam proses perubahan, seperti alat penilaian risiko, analisis kekuatan lapangan, dan lain sebagainya. Selain itu, trainer juga mungkin diperlukan untuk mengeksplorasi aspek-aspek dari sistem perusahaan. Langkah yang kelima adalah guide implementation.
Pada langkah ini, perusahaan melakukan tindakan atas seluruh perencanaan dan desain yang telah disusun. Pada langkah ini pula, perusahaan disibukkan dengan memastikan bahwa seluruh implementasi berjalan sesuai dengan rencana. Perusahaan juga mulai melihat keuntungan dari jangka pendek, di mana keuntungan jangka pendek ini sangat bermanfaat untuk membuktikan bahwa apa yang telah diusahakan dan diupayakan selama ini membuahkan hasil. Dengan menggunakan keuntungan jangka pendek sebagai batu loncatan, perusahaan akan ingin mengidentifikasi cara-cara untuk memotivasi agar mempercepat implementasi. Langkah yang terakhir adalah evaluate and institutionalize the change. Setelah melakukan implementasi, sangat penting untuk mendorong karyawan dan perusahaan untuk menerima perubahan yang diinginkan secara permanen. Pada langkah ini, pentingnya menanamkan adanya perubahan budaya dan merealisasikannya. Pada langkah ini pula, perusahaan terdorong untuk mempersiapkan perubahan yang akan datang. Nah, sebagai seorang trainer, keahlian kita dalam alat evaluasi akan sangat dibutuhkan dalam langkah ini, karena kita akan melakukan evaluasi terhadap proses perubahan perusahaan. Peran yang ketiga adalah coaching manager. Trainer dan manajer memiliki peran dalam perusahaan untuk mengembangkan karyawan, menutup kesenjangan keterampilan antar karyawan, dan menambah pengetahuan. Namun terkadang manajer tidak memikirkan hal tersebut. Maka dari itulah peran trainer dibutuhkan untuk memulai dan melatih manajer di sepanjang jalan. Terdapat 4 cara yang dapat dilakukan untuk membimbing manajer dalam mengembangkan karyawan. Yuk kita simak. Berikut adalah 4 cara yang dapat dilakukan untuk membimbing manajer dalam mengembangkan karyawan. Yang pertama adalah membantu manajer belajar bagaimana berpikir tentang mengembangkan karyawan mereka saat mereka merencanakan tugas kerja. Hal ini merupakan masalah pergeseran mindset dan menuntut manajer untuk berpikir dalam jangka panjang. Lalu yang kedua adalah tunjukkan kepada manajer bagaimana berpikir differently. Jika manajer dapat memulai berpikir tentang apa yang perlu dicapai dan menghubungkannya dengan apa yang perlu dipelajari, mereka akan mengubah pekerjaan menjadi sebuah alat development. Manajer perlu meminta pertanggungjawaban karyawan atas hasil kinerja dan perkembangan mereka. Lalu yang ketiga adalah bekerja sama dengan manajer untuk menganalisis keterampilan karyawan apa yang perlu ditingkatkan agar dapat mencapai pencapaian lebih banyak. Selain itu, trainer dapat membantu manajer memilih tugas yang selaras dengan hasil yang diantisipasi, bukan hanya sekedar memberi tugas kepada karyawan. Lalu yang terakhir adalah membantu manajer memikirkan kembali bagaimana mereka mendelegasikan pekerjaan. Nah, manfaat akan muncul ketika manajer belajar untuk menyusun kembali tugas karyawan sehari-hari dengan memasukkan komponen development. Nah, semua hal itu butuh untuk mengasah keterampilan para manajer. Maka dari itu, trainer memiliki tugas untuk menyusun program pelatihan kepada para manajer agar dapat membantu mereka memahaminya dengan cepat. Nah, sekarang kita review singkat yuk tentang 3 peran yang dapat dieksplor oleh seorang trainer. Peran yang pertama adalah onboarding, yaitu trainer bertanggung jawab atas proses penerimaan karyawan baru dan menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan menyenangkan bagi karyawan baru. Pada bagian ini, terdapat 4 cara dalam membuat perusahaan menjadi tempat belajar yang aktif dan menyenangkan, yaitu dengan memastikan karyawan baru menerima informasi yang mereka butuhkan, memastikan bahwa karyawan baru memahami bagaimana peran mereka dalam perusahaan, memperkenalkan karyawan baru kepada karyawan lain, dan memastikan bahwa karyawan baru merasa diterima. Peran yang kedua adalah leading change,
yaitu trainer berperan untuk membantu memimpin perubahan dalam perusahaan. Pada bagian ini, terdapat satu model perubahan yang terdiri dari 6 langkah. 6 langkah tersebut adalah challenge the current state, harmonize and align leadership, activate commitment, nurture and formalize a design, guide implementation, serta evaluate and institutionalize the change. Peran yang ketiga adalah coaching manager. Trainer berperan untuk membimbing manajer dalam mengembangkan karyawan. Pada bagian ini terdapat 4 cara yang dapat dilakukan untuk membimbing manajer dalam mengembangkan karyawan. Nah, sebelum kita lanjut membahas 3 peran berikutnya, yuk kita istirahat sejenak. Sembari teman-teman beristirahat, teman-teman dapat mengerjakan games yang telah kami sediakan ya. Di sini, teman-teman dapat mencari 3 kata yang tepat untuk mengisi kotak-kotak kosong yang telah tersedia. Tentunya, kata-kata ini berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau begitu, selamat istirahat teman-teman. Gimana nih breakersnya? Apakah teman-teman telah menemukan jawabannya? Jika sudah, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Karena siapa yang tercepat juga tertepat akan mendapatkan hadiah yang menarik tentunya. Sebelumnya, kita telah membahas 3 peran trainers, yaitu onboarding, leading change, dan coaching managers. Sekarang kita akan membahas 3 peran trainer lainnya. Peran trainer yang keempat adalah mentoring programs. Di dalam hubungan mentoring, setidaknya terlibat 2 individu, yaitu mentor dengan mentee. Baik mentor dengan mentee dalam hubungan mentoring dapat mendapatkan manfaat, yaitu menambah wawasan, pengetahuan, serta keterampilan baru. Berdasarkan penelitian terhadap suatu perusahaan yang terdiri dari 1.000 karyawan lebih selama 5 tahun, ditemukan bahwa karyawan yang sebagai mentor mengalami promosi lebih banyak sebanyak 6 kali. Dan karyawan yang sebagai mentee mengalami promosi lebih banyak sebanyak 5 kali dibandingkan karyawan lainnya yang tidak mengikuti program mentoring. Tingkat retensi karyawan yang mengikuti mentoring juga lebih tinggi. Untuk mentee sebesar 72%, untuk mentor sebesar 69%, dan untuk karyawan lainnya yang tidak mengikuti hubungan mentoring lainnya adalah 49%. Maka dari itu, sebenarnya melalui program mentoring, perusahaan juga diuntungkan. Perusahaan menjadi mendapatkan karyawan yang berkinerja baik, dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, juga wawasannya secara mandiri, dan memiliki karyawan dengan tingkat retensi yang tinggi. Melalui jaringan sosial yang marak saat ini, mentoring tidak lagi terbatas dengan perusahaan yang mengerjakannya secara formal. Siapapun dapat mengikuti program mentoring. Contohnya, melalui komunitas online kita bisa menemukan komunitas mana yang sesuai dengan topik serta minat kita.
Sebagai trainer yang ahli dalam talent development, peran untuk membuat program mentoring mungkin diperlukan untuk mengembangkan karyawan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan peran tersebut. Yang pertama, buatlah proses untuk menemukan dan mencocokkan mentor dengan mentee. Yang kedua, buatlah survei kesiapan terhadap mentor dengan mentee. Yang ketiga, merancangkan serta melakukan program training mengenai mentoring. Yang keempat, menetapkan cara untuk memberikan kesempatan mentoring bagi karyawan secara luas. Yang kelima, menetapkan cara dalam menggunakan sosial media sebagai sarana untuk menemukan mentor dan mentee yang sesuai. Yang keenam, membuat rencana evaluasi terhadap program mentoring sehingga keberhasilannya dapat diukur. Yang ketujuh, menentukan pendekatan yang beragam juga sesuai dengan program mentoring. Sebuah perusahaan kehilangan karyawan yang terampil. Selama wawancara pengunduran diri, kurangnya pengembangan dan tidak jelasnya bagaimana cara untuk dipromosikan sering dinyatakan oleh karyawan. Kemudian, bagian talent development pada perusahaan membuat program mentoring yang mencakup training, pemasaran, dan proses untuk menemukan mentor atau mentee yang sesuai. Perusahaan melibatkan para ahli untuk mendiskusikan beberapa topik yang berkaitan, seperti risiko komunikasi, persiapan untuk posisi tingkat senior, kecerdasan emosional, kesenjangan generasi, dan keterampilan negosiasi. Sesi ini hanya terbuka untuk mentor dan mentee. Perusahaan memiliki daftar pemimpin senior yang berpotensi sebagai mentor, dan daftar lusinan individu yang bersedia untuk membimbing karyawan lainnya. Kemudian, perusahaan mengidentifikasi tujuan mentoring dari individu dan memfasilitasi diskusi melalui email antara mentor dan mentee. Evaluasi dan diskusi dari program training ini menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi melalui program serta peningkatan tingkat retensi 64% selama 6 tahun. Peran trainer yang kelima adalah internal consulting. Internal consultant diminta untuk memfasilitasi rapat para petinggi, menjadi mastermind untuk mengubah usaha-usaha yang diperlukan dalam perusahaan, mengadaptasi sebuah sistem yang akan digunakan ke depannya, dan masih banyak hal lainnya mengenai proyek level tinggi. Berikut beberapa peran yang harus dimiliki dari trainer yang menjadi internal consultant. Yang pertama adalah performance consultant. Internal consultant diminta untuk bekerja sama dengan klien untuk menemukan dan mengatasi kebutuhan yang berkaitan dengan performa perusahaan. Yang kedua, menjadi trusted advisor. Di tengah perubahan yang sering berganti, internal consultant harus fokus dalam mempertahankan budaya yang sudah ada dalam perusahaan, kemudian menyesuaikannya dengan ekspektasi para konsumen serta karyawan. Internal consultant juga harus dapat dipercaya dan memberikan respon yang jujur. Yang ketiga adalah change leader. Internal consultant mungkin akan diminta untuk membimbing proses dan menjadi pendorong untuk menginisiasi perubahan dalam perusahaan. Apa sih yang menjadi kunci sukses dari internal consultant? Yang utama adalah harus dipercaya serta diakui kemampuannya oleh seluruh individu dalam perusahaan, baik karyawan juga pemimpin perusahaan. Peran trainer yang keenam adalah building teams. Efektivitas sebuah kelompok sangat penting bagi suatu perusahaan, dan hal ini sangat bergantung pada seberapa baik karyawan bekerja sebagai kelompok.
Maka dari itu, penting untuk trainers melakukan pengembangan karyawan agar dapat bekerja sebagai kelompok. Terdapat beberapa hal penting yang diperlukan untuk membangun sebuah kelompok. Yang pertama, team skills, dan yang kedua adalah team building. Sekarang kita akan bahas team skills terlebih dahulu. Karakteristik dasar dari kelompok yang berkinerja tinggi adalah kelompok memiliki tujuan yang jelas, peran yang jelas, komunikasi yang terbuka dan jelas, serta pengambilan keputusan yang efektif. Keterampilan penting lainnya adalah kelompok dapat menyeimbangkan partisipasi dari setiap anggota kelompok, mengelola konflik, menciptakan suasana yang positif, dan menghargai keragaman. Kelompok yang efektif adalah kelompok yang memiliki anggota kelompok yang kooperatif dan pemimpin yang bersifat partisipatif. Sekarang kita akan membahas hal penting kedua dari membangun sebuah kelompok, yaitu team building. Seringkali peran trainer bergeser dari yang seharusnya melakukan training untuk keterampilan kelompok berubah menjadi melakukan intervensi terhadap suatu kelompok. Terkadang, trainer harus bekerja dengan kelompok yang kurang produktif, kurang efisien, atau bahkan disfungsional. Dan di sini, trainer diminta untuk membuat kelompok menjadi fungsional. Dalam memulai intervensi kelompok, trainer dapat memulainya sama dengan hal-hal yang dilakukan pada memulainya active training, yaitu dengan mencari informasi melalui kuesioner, wawancara, juga umpan balik yang diberikan secara anonim oleh setiap anggota kelompok. Sebelum memulai intervensi kelompok, trainer juga diminta untuk membuat aktivitas yang membuat setiap anggota kelompok setidaknya berbicara satu kali. Contohnya, trainer dapat meminta setiap anggota kelompok untuk menyebutkan satu kata yang menggambarkan kelompoknya. Berikut contoh dalam membangun keterampilan kelompok. Dalam mendorong diskusi seputar karakteristik kelompok, seorang trainer bertanya kepada tim yang baru dibentuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jawaban benar atau salah. Pertanyaannya dirancang untuk menciptakan diskusi dan jawaban yang benar untuk masing-masing dari pertanyaan adalah tergantung. Setelah mengetahui peran trainer yang terakhir dalam menghadapi perubahan, kita sama-sama review yuk apa aja yang telah kita bahas sebelumnya. Peran trainer yang keempat adalah mentoring programs, yaitu peran trainer dalam membuat program mentoring yang melibatkan mentor dan mentee. Peran trainer yang kelima adalah internal consulting, yaitu peran trainer yang berhubungan dengan proyek level tinggi, seperti memfasilitasi rapat para petinggi, menjadi mastermind mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam membentuk perubahan, kemudian mengadaptasi suatu sistem yang akan digunakan untuk proyek ke depannya. Peran trainer yang keenam adalah building teams. Peran trainer ini adalah membangun kelompok dan membangun karyawan agar dapat bekerja sama sebagai kelompok. Jadi, apa sih kesimpulan dari training kita hari ini? Terdapat 6 peran yang dapat trainer explore dalam menghadapi perubahan, yaitu onboarding, leading change, coaching manager, mentoring programs, internal consulting, dan building teams. Keenam peran trainer tersebut memperluas tanggung jawab, kesempatan, dan perkembangan dari trainer. Maka dari itu, lihatlah perubahan sebagai kesempatan yang diberikan. Sekian training hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikutinya sampai akhir. Dan jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang telah dibagikan di grup kelas ya. Pergi ke pasar, beli kemiri. Tidak lupa membawa tas belanjanya. Saya Jenis dan Raina pamit undur diri. Sampai jumpa di training selanjutnya.